Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Fairuz Sabadi, dosen Universitas PGRI Yogyakarta. Materi kita kali ini tentang mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Materi ini merupakan materi perdana ya, sehingga kita sebut aja materi ini dengan pengenalan interaksi manusia dan komputer. Pokok bahasan kita meliputi: satu, apa yang melatar belakangi IMK? Apa itu IMK? Apa tujuan dan manfaat IMK? Bagaimana tahapan IMK? Apa saja disiplin ilmu yang terkait dengan IMK dan apa pengaruh IMK? Apa yang melatar belakangi IMK? IMK didorong oleh adanya berbagai latar belakang dan aktivitas harian dari pengguna komputer. Tentu saja setiap orang memiliki kemampuan dan keterbatasan tertentu, sehingga peralatan-peralatan yang digunakan itu juga harus menyesuaikan dengan kemampuan maupun keterbatasannya. Sebagai contoh, orang disabilitas itu tentu saja memerlukan peralatan khusus untuk dapat mengoperasikan berbagai peralatan komputer. Kemudian yang kedua, adanya penerapan teknologi komputer di berbagai bidang. Jadi komputer tidak hanya merambah di dunia perkantoran, tetapi berbagai peralatan ya, peralatan komunikasi, peralatan elektronika, dan tentu saja memerlukan antarmuka di dalam mengoperasikannya. Nah, hal inilah juga yang mendorong IMK. Yang terakhir, inovasi teknologi itu tidak saja mengejar tentang fungsionalitasnya, tetapi bagaimana peralatan itu juga dapat mudah dipelajari, mudah digunakan, tampilannya menarik dan nyaman digunakan. Jadi ketiga hal inilah yang mendorong atau melatar belakangi munculnya interaksi manusia dan komputer. Lalu apa itu IMK? IMK adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer. Nah, di dalam pengembangannya tentu saja memiliki tahap-tahap, yaitu studi awal, analisis, perancangan, implementasi, dan evaluasi antarmuka pengguna komputer agar mudah digunakan oleh manusia. Mata kuliah kita ke depan tentu saja akan mempelajari tahap demi tahap dari interaksi manusia dan komputer. Mungkin ada yang tanya ya, apa itu sebenarnya proses interaksi manusia dan komputer itu sendiri? Ya, interaksi manusia dan komputer itu sebenarnya adalah serangkaian proses, dialog, dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk berinteraksi dengan komputer secara interaktif untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas yang diinginkan. Jadi bagaimana kita berinteraksi, mengoperasikan ya komputer yang kita gunakan. Bagaimana kemudian dapat mendukung aktivitas kita secara efektif dan efisien. Sebagai contoh, penggunaan monitor tentu saja berbeda-beda. Bagi yang suka game tentu mungkin mengharapkan layarnya lebih lebar gitu ya daripada orang yang kerja kantoran. Mungkin kalau yang suka coding bisa saja karena coding itu tampilannya itu editornya biasanya vertikal ya, mungkin berharap monitornya bisa vertikal sehingga banyak coding yang bisa terlihat dalam satu waktu. Nah, interaksi-interaksi inilah yang sebenarnya menjadi fokus dari mata kuliah ini. Bagaimana menciptakan kenyamanan, bukan semata keindahan dari komputer tersebut, tapi lebih kepada bagaimana kemudahan atau sering disebut dengan usabilitas, mudah, efisien, dan efektif di dalam penggunaannya. Lalu apa tujuan IMK? Apa tujuannya kita mempelajari IMK? Yang pertama, agar bermanfaat dan mudah. Jadi ketika kita mengembangkan suatu produk informatika, itu
produk yang kita buat itu memiliki manfaat, fungsionalitas ya, bisa menyelesaikan masalah-masalah, bisa memenuhi kebutuhan kita, dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah mudah dioperasikan ya, Maksud dari fungsionalitas itu yaitu fungsi-fungsi yang ada di dalam sistem yang dibuat sesuai dengan perencanaan. Jadi harus memenuhi fungsi-fungsi yang diharapkan. Sebagai contoh mudahnya ya, Anda memandang handphone itu seperti apa? Ya, yang jelas yang pertama alat komunikasi. Komunikasinya seperti apa? Bisa lewat teks, bisa lewat video, bisa lewat suara saja ya. Nah, tentu saja sebuah HP harus memenuhi fungsi-fungsi itu karena itu merupakan fungsi utamanya. Kemudian ada fungsi-fungsi yang mungkin tadi fungsi primer ya, kemudian ada juga fungsi sekunder ya. Nah, HP itu fungsi sekundernya mungkin untuk foto-foto ya, jadi fungsi sekundernya. Kemudian bisa membaca data gitu ya, membaca informasi. Nah, kalau kita perhatikan sekarang fungsi HP itu udah mirip komputer gitu ya. Tapi penekanannya masih di fungsi utamanya tentunya sebagai sebuah alat komunikasi. Berbeda dengan komputer atau laptop, lebih kepada pekerjaan ataupun untuk entertainment ya. Kemudian yang berikutnya adalah masalah keamanan. Dengan mempelajari MK, kita berharap menciptakan sebuah produk yang aman digunakan. Artinya ketika kita operasikan, data-data itu bisa tersimpan dengan aman, tidak semua orang mengakses. Jadi hanya orang-orang yang memiliki privilege ya terhadap perangkat atau komputer atau gadget yang kita gunakan gitu ya. Jadi peralatan itu harus menyediakan fitur keamanan. Sebagai contoh handphone ya, handphone itu gimana caranya tidak semua orang bisa membuka ya. Cara interaksinya sekarang banyak sekali. Kalau dulu mungkin cuma memasukkan password ya. Sampai perkembangan terakhir itu untuk mengakses membuka handphone itu bisa face recognition ya. Jadi tidak perlu memasukkan password atau PIN, cukup Anda menatap ke kamera HP Anda, kemudian HP Anda bisa mendeteksi wajah Anda. Ya, kalau memang itu wajah Anda ya dikenali oleh handphone, maka secara otomatis handphone Anda bisa terbuka. Nah, juga mungkin misalnya menggunakan biometrik ya. Biometrik itu artinya menggunakan akses ya, security itu menggunakan organ tubuh kita ya. Misalnya tadi ya, wajah itu sebenarnya termasuk biometrik ya. Misalnya retina gitu ya, kayaknya enggak juga ya, enggak segitunya kalau HP ya. Kalau HP mungkin tidak segitunya ya. Untuk mendeteksi penggunanya yang dilihat retina matanya, karena mata manusia itu mempunyai kekhasan ya. Tidak semua ya, memang berbeda-beda ya. Jadi setiap retina mata manusia itu unik gitu ya. Ini kalau nonton film-film spy gitu ya, untuk memasuki ruangan kadang-kadang menggunakan retina mata gitu ya. Nah kalau di HP ini cukup face recognition ya, face detection misalnya. Kemudian menggunakan sidik jari ya, ketika menggunakan handphone Anda menggunakan sidik jari. Kenapa pakai sidik jari? Karena garis-garis jari kita ya, sidik jari itu unik ya. Manusia memiliki sidik jari yang berbeda-beda. Nah, sistem komputer yang digunakan harus menjamin keamanan tersebut. Termasuk ketika Anda berkomunikasi menggunakan misalnya WhatsApp ya, harus dijamin bahwa percakapan Anda itu tidak bisa disalahgunakan oleh perusahaan WhatsApp ya atau Facebook ya, karena satu ini WhatsApp sama Facebook itu satu perusahaan sebenarnya dengan produk yang berbeda. Dan yang terakhir ini MK bertujuan untuk efektivitas dan efisiensi ya. Jadi bagaimana sebuah sistem komputer itu bisa
eh, menyelesaikan masalah dengan cepat. Itu namanya efektif ya. Jadi teman-teman beda antara efektif dan efisien. Ini istilah ini kadang-kadang teman-teman mungkin belum memahami apa bedanya efektif dan efisien. Efektif maksudnya itu cepat ya dan tepat ya menyelesaikan masalah. Kalau efisien itu dari sisi ya waktu juga sih bisa, kemudian dari sisi penghematan gitu ya, efisien. Jadi dengan biaya rendah bisa menyelesaikan masalah ya. Kalau efektif itu mudah tepat di dalam menyelesaikan masalah. Tidak semua yang efisien itu efektif ya. Sebagai contoh, mematikan nyamuk ya pakai batu kira-kira efisien, itu efisien ya, bisa mematikan nyamuk, tapi tidak efektif ya. Tidak efektif ya. Kenapa nggak efektif ya? Nanti salah kena ya, kena orang lain ya, malah lebih repot begitu. Jadi tidak selalu yang efisien itu efektif. Ini bagaimana IMK bisa menciptakan sistem komputer yang tidak hanya efektif dan efisien. Kemudian oh ya, ini tadi sudah ya. Oke, bermanfaat dan mudah, fungsionalitas, keamanan, efektif dan efisien ya. Oke, slide berikutnya. Apa saja yang menjadi elemen kunci IMK? IMK itu kepanjangannya apa? Interaksi manusia dan komputer ya. Dari singkatan apa? Dari kepanjangannya itu kita bisa tahu ya sebenarnya apa yang menjadi elemen kuncinya. Ya, tentu saja yang pertama adalah manusianya sendiri ya. IMK interaksi manusia dan komputer. Jadi elemen kuncinya itu sebenarnya ada 3 ya. Dari nama mata kuliahnya yang itu interaksi manusia dan komputer. Dari sisi manusianya. Jadi ketika pengembangan IMK yang perlu diperhatikan adalah faktor manusianya ya, faktor manusianya. Sebagai contoh misalnya handphone atau tablet ya kalau sekarang ya. Mungkin teman-teman pernah lihat tablet yang didesain khusus untuk anak-anak ya, atau game ya, perangkat game itu tidak gede-gede ya supaya mudah dipakai oleh anak-anak gitu ya. Nah, kalau tablet mungkin ukurannya tidak 10 inci ya mungkin. Nah kemudian fitur-fitur di dalamnya tentu saja disesuaikan dengan umurnya. Misalnya saja YouTube-nya itu tidak YouTube biasa ya, mungkin YouTube for kids misalnya. Jadi disesuaikan dengan manusianya ya. Bisa juga berdasarkan profesinya ya, profesinya. Nah, kalau orang apa namanya programmer ya, mungkin ya programmer ya tentu saja layarnya mungkin butuh yang lebar-lebar gitu ya. Nah, kalau hanya sekedar mengetik gitu ya, browsing mungkin tidak perlu butuh layar karena mementingkan mobilitas ya. Kalau bawa barang yang berat-berat itu akan menjadi masalah gitu ya. Nah, tentu saja sekali lagi yang diperhatikan adalah manusianya. Jadi ketika produk itu dikembangkan harus tahu segmen penggunanya ya. Termasuk masalah harga ya mungkin faktor ekonomi ya. Jadi ada sebuah sistem yang mungkin dikembangkan berdasarkan segmen ekonominya gitu ya, segmen ekonominya. Ya, ada yang mementingkan yang pentingnya bisa komunikasi gitu ya. Ada yang mementingkan suka fotografinya, mungkin suka selfie-nya sehingga disetting kamera depannya jauh lebih bagus dari kamera belakangnya. Ada yang kamera seperti itu. Karena ditujukan untuk orang-orang yang suka selfie misalnya. Suka selfie sehingga perangkat itu didesain untuk orang yang suka selfie. Nah, jadi IMK ini yang pertama dilihat manusianya dulu. Ya. Kemudian yang berikutnya interaksi. Nah, ini IMK ini mendorong berbagai peralatan juga ya, baik software maupun hardware ya, berdasarkan interaksi. Contoh kalau bermain game, ya, ada beberapa produk ya zaman dulu ya. Handphonenya itu bahkan sudah ada tombol kiri kanannya gitu, khusus didesain ya. Jadi handphone yang atau smartphone yang didesain ada tombol kanan kirinya gitu ya, atas bawahnya. Ya,
Jadi memang didesain untuk handphone gamers gitu ya. Kemudian ada yang mungkin untuk orang yang suka bisnis ya, handphonenya ditambahi stylus ya, mungkin ya, stylus ya, stylus karena mungkin untuk mencatat kegiatan-kegiatan hariannya ya. Kemudian misalnya orang desain grafis ya, mungkin butuh di tablet misalnya ya, butuh semacam pen ya, pen untuk menggambar ya. Orang-orang yang desain mungkin membutuhkan peralatan itu. Bagaimana dengan softwarenya? Tentu saja berdasarkan kebutuhannya ya, berdasarkan ya. Kalau yang suka game, anak saya itu isinya game semua itu HP-nya ya. Ya tergantung ya. Kalau saya karena lebih mementingkan komunikasi, hampir semua sosial media saya install tuh di aplikasi saya, di HP saya. Jadi ada WhatsApp, ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter gitu ya, karena sesuai dengan pekerjaan atau sesuai hobinya ya, sesuai kebutuhannya. Nah, teman-teman juga sebenarnya kalau membeli produk ya, produk yang memanfaatkan teknologi komputer ya itu atau gadget begitu ya, tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, yang terakhir dari sisi komputernya ya, komputernya. Jadi perkembangan teknologi sekarang semakin maju ya, maju baik dari kapasitasnya, kemudian dari kecepatannya ya. Nah, semakin berkembang teknologi ini akan mempengaruhi juga interaksinya gitu ya, sehingga contoh mudahnya dulu mungkin orang masih suka flash disk ya, mungkin suatu saat pemakaian flash disk itu udah nggak perlu. Kenapa? Karena penyimpanan secara cloud itu sudah mulai digunakan dan juga murah ya, karena kalau pakai flash disk satu secara fisik itu bisa rusak gitu ya. Yang kedua mungkin terbatas gitu ya. Kemudian harus dibawa kemana-mana gitu, tidak praktis gitu. Nah, dengan adanya teknologi cloud ini kemudian pemanfaatan penggunaan memori itu bisa diakses di mana-mana, yang penting terhubung dengan internet. Nah, ini ada kelemahannya juga ya, kalau disimpan di cloud ketika akan diakses harus terhubung dengan internet ya. Itulah perkembangan atau menjadi elemen kunci dari interaksi manusia dan komputer. Kemudian bagaimana proses-proses IMK? Nanti kita akan mempelajari tahap demi tahap ya ke depan ini. Jadi ini sekedar pertama mengawali mengawali pertemuan kita ini, karena pertemuan perdana ya. Jadi IMK itu perlu studi awal ya. Jadi mempelajari pengguna sistem. Nanti teman-teman disuruh membuat makalah gitu ya. Makalah ya tentang sebuah produk ya, misalnya ya. Anda pelajari ya, mungkin ya. Kira-kira pengguna sistemnya itu cocoknya siapa aja ya. Mempelajari tugas-tugas penggunanya. Mempelajari proses bisnis sistem, mempelajari lingkungan sistem. Ya, kadang-kadang sebuah aplikasi misalkan itu penggunanya berbeda-beda ya, penggunanya berbeda-beda. Tentu saja kebutuhannya juga berbeda-beda karena kebutuhan aksesnya juga berbeda-beda. Ya, sebagai contoh gampangnya ya, antara kasir dengan manajer ya. Kalau kasir butuhnya butuhnya barcode scanner ya. Kalau manajer nggak perlu barcode scanner. Buat apa gitu? Ya, buat apa? Jadi proses-proses bisnis ini diperlukan. Mungkin printernya juga berbeda antara kasir dengan manajer gitu ya. Kalau kasir ya butuhnya yang penting bisa nyetak nota gitu ya, sehingga mungkin printernya printer kecil gitu ya. Nah, beda dengan manajer. Manajer itu tentu saja membutuhkan printer untuk mencetak laporan yang mungkin ukurannya berbeda gitu ya. Nah, ini tentu saja harus dipelajari.
Nah, teman-teman dengan mempelajari ini Anda bisa juga menganalisis kebutuhan dari sebuah pengembangan sistem informasi sebenarnya. Ya. Nah, ketika sebuah aplikasi itu dikembangkan, ya sekali lagi kita harus tahu penggunanya, apa tugasnya, bagaimana prosesnya, dan bagaimana lingkungannya gitu ya, lingkungannya. Contoh misalnya ya, kalau di kantor itu butuh speaker apa enggak sih? Kerjanya rame-rame gitu, semua nyetel speaker, ribut maka ruangannya ya. Ya, ribut ya. Mungkin kalau bekerja di ruangan ya jangan pakai speaker ya, pakai headset misalnya. Jadi dengan mempelajari EMK bahkan juga bisa diterapkan ketika pengadaan perangkat kerasnya misalnya ya, apa sih yang cocok gitu ya. Termasuk misalnya ini bisa lari kemana-mana loh ya, misalnya ke arah jaringan misalnya ya. IMK juga bisa mempelajari bagaimana minimal bandwidth sih sebenarnya yang dibutuhkan untuk kenyamanan bekerja. Ini lari ke jaringan juga bisa gitu ya. Karena kalau bekerja lambat ya itu malah bikin stres sendiri gitu ya. Bikin stres sendiri. Nah, ini perlu studi awal. Jadi dengan ini kita tahu kebutuhan sistem ya. Penggunanya berapa orang, termasuk di dalamnya adalah frekuensi datanya seperti apa, cepat apa enggak ya. Termasuk kalau pemesanan internet ya, sebenarnya sih pekerjaan di sistem itu lebih banyak download atau upload ya kan. Kadang-kadang boleh loh ya di perusahaan ISP, internet service provider itu kita memesan up down-nya gitu ya. Saya itu internetnya lebih banyak up-nya ya, mengunggah data ya. Mungkin minta supaya up-nya yang lebih banyak daripada bandwidth down-nya. Nah, kalau di sekolah misalnya, di sekolah up-nya nggak banyak ya, karena guru mungkin mengupload materi sekali, tetapi mahasiswa banyak yang mendownload. Nah ini misalnya perbandingannya. Jadi sebagai contoh aja ya, bahwa ketika memesan paket internet mungkin kalau di sekolah ya, ya seperti itu, mungkin lebih banyak bandwidth untuk downloadnya daripada. Nah itu di mana-mana saya lihat, termasuk di kampus kita ya. Kalau saya speed test gitu ya, speed test kecepatan internet ya, memang antara dan download dan uploadnya besaran downloadnya. Nah langkah berikutnya adalah analisis ya, analisis. Nah mengumpulkan dan kebutuhan graphical user interface, fungsi-fungsi yang harus ada, kemudian analisis skenario interaksi. Jadi ketika misalnya mengembangkan sebuah sistem informasi itu, kira-kira kebutuhan graphical user interface-nya gimana? Contohnya nih, mungkin masih bingung tentang istilah graphical user interface. Kalau secara bahasa berarti apa itu? Graphical user interface, antar muka pengguna grafis gitu ya. Jadi mudahnya gini, ketika sistem informasi misalnya dikembangkan, tentu saja ada data yang harus masuk ya. Nah bagaimana supaya data itu mudah dimasukkan ke dalam sistem ya, mudah dimasukkan dalam sistem. Bisa pendekatannya secara hardware, bisa pendekatannya dengan software. Sebagai contoh, kalau di kasir misalnya, supaya mudah menginputkan data ya nggak ngetik ya, pakai barcode ya. Kemudian misalnya data barang, antara misalnya nota dengan inputan itu urutan datanya antara dokumen dasar ya, urutan penyajian datanya dengan dokumen dengan tampilan di layar itu harus mungkin urutannya sama ya. Ya, contoh gampangnya misalnya di dokumen dasarnya itu, dokumen dasar itu maksudnya dokumen print out ya, yang bukan print out ya, apa sih, formulir ya maksudnya. Contoh gampangnya gini, ketika Anda mau daftar di UPY misalnya, Anda dikasih formulir ya. Di situ diisi nama, alamat ya. Kemudian jenis kelamin gitu ya. Ada urutannya pengisiannya. Nah, kalau ketika Anda setelah mengisi, kemudian bagian pendaftaran menginputkan data Anda ke sistem.
ternyata urutannya tadi formulir tidak sama gitu. Nah, itu kan tentu menjadi kendala gitu ya. Itu baru dari sisi urutan. Kemudian dari sisi interaksinya ya, dari sisi interaksinya. Misalnya nih, ada jenis kelamin tapi cuma disuruh ngetik gitu. Ya, isinya kosong bukan pilihan. Nah, bisa jadi kan yang menginputkan bingung tuh, ini saya isi laki-laki, perempuan, pria kah atau wanita kan gitu ya. Iya. Nah, ini akan membingungkan. Apa atau malah singkatannya aja L atau P. L itu laki-laki, P pria gitu ya. Nah, ini tentu saja membingungkan. Nah, ini butuh sebuah interface yang tidak menimbulkan kebingungan, ambiguitas ya. Mudah digunakan, tidak bingung. Ketika orang lihat inputnya, oh ini mudah memanfaatkannya. Jadi ketika proses pembelajaran ya, misalnya menggunakan sistem itu tidak mengalami kesulitan ya. Gitu. Kemudian hal-hal yang lain ya, termasuk di dalamnya bagaimana misalnya sebuah laporan itu mudah dipelajari, mudah dipahami, mudah dimengerti ya, termasuk grafik ya. Mungkin nanti satu sesi tertentu kita akan belajar berbagai jenis grafik ya, dan apa fungsinya. Oh, grafik bar itu kapan sih digunakan gitu ya, misalnya grafik pie itu kapan digunakan ya. Ini harus tepat, kita nggak sekedar memilih oh ini grafik ini cocoknya begini gitu asal buat ya. Grafik batang, ada grafik garis, itu sebenarnya ada fungsinya masing-masing. Nah, ini juga akan kita pelajari. Nah, jadi pimpinan misalnya membutuhkan grafik ya, Anda analisis kira-kira kalau data yang mau disajikan seperti itu informasi yang mau disajikan seperti itu tepatnya pakai grafik apa. Itu juga harus ditentukan, kita analisis ya. Nah, yang terpenting adalah semua fungsi-fungsi itu ada gitu ya, semua data-data yang akan dimasukkan, laporan-laporan yang akan dihasilkan harus dipastikan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan, yang telah direncanakan. Jangan sampai mungkin teman-teman nanti mendesain ada yang ketinggalan gitu ya, ketinggalan laporannya ya. Misalnya nih Anda disuruh, yang sekarang ada pekerjaan khusus UI UX gitu ya. UI UX itu apa? User interface, UI user interface sama user experience ya. Jadi sekarang di perusahaan IT bukan hanya butuh programmer ya, tapi butuh orang yang menganalisis tentang graphical user interface-nya juga. Ini pekerjaan baru gitu. Ini IMK ini bisa menjadi sebuah pekerjaan gitu ya, menjadi sebuah pekerjaan. Kemarin saya ketemu mahasiswa itu ya belum lulus waktu itu, tapi sekarang udah lulus ya, udah lulus. Kerjanya memang begitu ya, hanya mendesain tampilan-tampilan. Alhamdulillah sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi yang alat bantu, tools-tools yang digunakan untuk mendesain graphical user interface. Sudah banyak. Kemudian juga perlu diperhatikan masalah analisis skenario interaksinya. Misalnya gini, kalau datanya banyak Anda sajikan dalam satu layar. Nah, ini secara psikologis ini bisa melelahkan gitu ya. Nah, mungkin perlu tahapan. Misalnya ini data induk siswa. Data induk siswa itu kan banyak ya. Ada data pribadinya, kemudian ada data orang tuanya ya. Ada data perkembangan pendidikannya misalnya kalau di sekolah ya. Nah, kalau Anda sajikan itu ada 50 item dalam satu layar, yang lihat sudah enak gitu ya. Karena satu layar biasanya harus diselesaikan dan harus disimpan ya, nggak setengah-setengah gitu. Nah, supaya tidak melelahkan ya, mungkin bisa dicicil tuh, data pribadi dulu simpan, kemudian data orang tua simpan. Nah, ini butuh didesain skenarionya ya. Jadi teman-teman besok praktek nih, kalau saya punya formulir begini, kira-kira teman-teman mendesainnya berapa halaman gitu ya. Ini juga harus jelas gitu ya. Saya nanti kita kasih
kasus-kasus ya. Sebenarnya ini mata kuliah ini agak unik ya, kenapa di semester 1. Di semester 1. Ya, harusnya sih Anda saya senang kalau Anda sudah belajar tentang desain web sih sebenarnya. Ini harapannya sih ya, mungkin digeser. Kalau desain Anda pelajari desain web, tapi nggak apa-apa ya. Mungkin kita juga akan belajar ya tentang desain web. Jadi ini paralel ya. Anda juga kebetulan di semester ini belajar desain web. Jadi bisa nanti mungkin di pertemuan-pertemuan akhir saya anggap mungkin Anda sudah dapat ya. Kita akan mengoprek template gitu ya. Nanti saya kasih studi kasus. Coba template Bootstrap ini Anda rubah dengan tampilan sebagai berikut gitu ya. Ini saya dari menunya, kemudian mendesain halaman-halamannya, tidak sampai coding teman-teman ya, coding PHP ya. Tapi cukup coding HTML ya, dan mungkin sedikit JavaScript gitu. Nah, oleh karena itu dalam perkuliahan ini teman-teman harus punya software pendukung ya. Editor HTML paling tidak ya, editor HTML. Jadi kita nanti, karena mata kuliah ini 4 SKS ya, berarti ada 2 SKS praktek. Nah, ini juga baru kali pertama lagi ya mengajar saya, mulai mengajar lagi EMK ini, dan teknologinya sudah berkembang berbeda ya. Ini butuh pembaharuan juga ya. Nanti secara bertahap mungkin materinya akan kita unggah ya. Itu kemudian berikutnya adalah sebenarnya IMK ini bukan hanya hardware ya, bukan hanya software ya, bukan cuma sistem informasi, tapi karena saya basicnya orang sistem informasi, kajiannya mungkin lebih banyak ke software ya. Kalau mungkin yang ngajar misalnya ya orang teknik industri ya yang mengembangkan hardware ya, mungkin pendekatannya lebih ke ergonomik ya. Mungkin kalau misalnya di dosen informatik di industri itu ada Bu Hasti ya, mungkin fokusnya ke ergonomik ya. Nah, itu bisa jadi arahnya ke lebih penggunaan peralatan ya, bagaimana supaya duduknya nyaman, mejanya oke gitu ya. Ya, tangan tidak mengalami cedera ya, itu caranya bagaimana. Nah, itu sebenarnya bagian dari IMK juga ya. Tapi karena minat saya itu bidang ESI ya mungkin ya. Tapi tetap juga kita akan ajarkan tentang faktor ergonomik itu. Nah, tapi kalau untuk praktikumnya mungkin tidak ada ya, tidak ada. Karena saya juga tidak di basic itu ya. Basicnya saya harap teman-teman nanti juga maklum ya, karena mata kuliahnya 4 SKS kok ergonomik nggak ada praktikumnya tuh. Nah, paling kita mungkin mereview hardware. Jadi teman-teman mungkin saya kasih tugas lah ya, silahkan mencari teknologi baru, kemudian teman-teman melakukan analisis ergonomiknya ya. Misalnya ini ada mouse baru ya, modelnya agak beda nih, unik gitu ya, mungkin teman-teman syukur-syukur bisa beli, kemudian nggak mahal-mahal mungkin ya, kira-kira terjangkau lah ya. Nanti ke tugas kelompok ya, beli alatnya, kemudian mereview, bikin video misalnya ya, video review hardware ya, dari sisi ergonomiknya ya, ergonomiknya. Boleh juga analisis ekonominya, kan tadi efektif dan efisien ya dipelajari juga. Dengan dana begitu worth it gak peralatan itu ya, mungkin bisa mereview sebuah produk. Itu bagian dari IMK juga. Nah, mungkin dari cara prakteknya begitu aja ya, mereview aja. Karena kalau mendesain saya sendiri tidak punya nggak punya basic ya. Desainnya adalah desain yang fungsional ya, intinya dapat menyelesaikan tugas-tugas secara efisien. Desainnya mudah dipelajari, digunakan, dan mudah diingat gitu ya. Dipelajari sekali sudah ingat gitu ya, dan sudah familiar ya. Kemudian desain yang kita buat itu harus bisa mengantisipasi terjadinya kesalahan. Jangan sampai data-data yang tidak benar itu bisa masuk ke dalam sistem ya. Jadi desain Anda harus
punya namanya responsibilitas terhadap error gitu ya, error ya, error. Nah, contoh yang tadi ya saya bilang ya, misalnya input jenis kelamin nggak milih disuruh ngetik, nah ini bisa menimbulkan kesalahan gitu ya, ya diisi L atau P atau W wanita, P pria apa perempuan kalau P, nah itu akan menimbulkan masalah tentu saja. Kemudian email misalnya ya, email itu kan ada tata tulisnya gitu ya, nama orangnya mungkin nama akunnya, kemudian pakai kemudian nama domain ya, nama domainnya juga dibagi dua ya, nama depannya domain sama nama belakangnya domain, di tengah-tengahnya ada titik. Nah itu harus ngecek juga bener gak itu struktur emailnya. Itu baru strukturnya, mungkin dari sisi existingnya. Jadi harus dicek apakah email itu sudah ada, misalnya kalau itu membuat akun baru ya. Kalau membuat akun baru harus dicek apakah email itu sudah ada apa belum. Kalau sudah ada ditolak gitu ya. Atau mau login, kalau login tentu saja perlakuannya berbeda. Dicek ya ketika sign in, apakah email itu sudah benar yang pertama kali. Yang kedua, apakah email itu terdaftar ya, terdaftar Anda yang ingin sign in. Nah ini ada pesan errornya, ini juga nanti Anda belajar juga tentang penyajiannya ya. Mungkin errornya warna merah gitu ya, nggak warna hijau gitu ya, error warna hijau nggak cocok gitu. Nah ini nanti juga kita pelajari tentang beberapa hal terkait desain, baik itu pemilihan warna, tipografi, nanti belajar praktek ya. Jadi Anda juga menangani kalau mendesain tampilan error itu kayak apa sih? Nah ini kita pelajari juga. Sebenarnya sih tidak harus pakai coding ya, karena ini sebenarnya Anda masih semester 1 ya. Saya khawatir juga sebenarnya kalau langsung, karena di Bootstrap sebenarnya sudah ada fasilitas untuk menampilkan error handling ya, penanganan kesalahan, error handling. Ada fitur-fiturnya. Nah ini sebenarnya ada, tapi kalau saya sajikan di awal mungkin Anda belum dapat di mata kuliah desain web, ini akan menjadi persoalan gitu ya. Yang berikutnya implementasi. Nah ini di dalamnya ada layouting ya, mungkin interaktivitas. Layouting itu maksudnya gini, menu itu taruh di mana, di kiri apa di kanan. Kalau orang Indonesia kan sukanya bacanya kiri ke kanan ya, memang tulisannya. Orang Arab dari kanan ke kiri. Biasanya makanya orang di Indonesia itu menunya, sidebar menu itu ada di sebelah kiri seringnya. Tapi kalau orang Arab ya, orang Arab itu karena bacanya dari kanan ke kiri ya, nah, mungkin menunya itu ada di sebelah kanan. Jadi ini berarti MK juga belajar sosiologi nih ya. Bukan sosiologi ya, kultur ya mungkin lebih tepatnya. Kalau sosiologi ya, saya bukan orang sosial ya, jadi agak bingung di situ. Jadi kultur ya, atau budaya lebih tepatnya. Jadi ini juga punya kultur mempengaruhi juga bagaimana kita mendesain. Kemudian perlu juga ketika Anda mendesain itu memperhatikan prinsip-prinsip desain. Yang pertama sederhana ya, sederhana. Simple is beauty gitu ya. Sesuatu sederhana itu lebih menarik gitu ya. Jadi kalau terlalu ribet gitu ya, terlalu banyak informasi yang harus dilihat dalam satu tayangan. Yang pertama melelahkan ya. Yang kedua bikin ruwet gitu kan. Ya. Yang ketiga itu tadi ya, menjadi tidak nyaman akhirnya ya kita menggunanya kalau terlalu ya, dalam satu tayangan terlalu banyak informasi yang harus diserap gitu ya. Kemudian yang berikutnya prinsip desain adalah ruang kosong ya, ruang kosong. Jadi jangan mendesain itu satu layar penuh ya, sehingga tidak menyisakan ruang kosong gitu ya, ruang kosong. Mama tadi ini juga bisa lelah ya kalau melihat sebuah ruangan ya, kalau kamar Anda penuh barang sumpek ya jadinya ngelihatnya kan gitu ya. Itu sama ya, sama di layar. Kalau kita melihat layar kok isinya penuh gitu, nggak ada ruang kosongnya, sumpek ngelihatnya gitu ya. Yang berikutnya adalah prinsip desain adalah komposisi. Komposisi itu
tadi ya. Nah sebenarnya kalau ini perlu pertemuan khusus, ini agak panjang nih komposisi, nanti mungkin satu sesi ya. Satu sesi komposisi itu bagaimana meletakkan objek sebenarnya ya, bagaimana meletakkan objek itu ya, supaya itu menarik ya salah satunya. Jadi lebih ke menarik ya komposisinya. Nah, ini ada macam-macam gitu. Kemudian konsistensi ini penting ya. Jadi jangan teman-teman kalau mendesain halaman web itu beda-beda ya. Di halaman pertama tombolnya bulat, di halaman berikutnya tombolnya segi 4 ya. Warnanya beda-beda lagi ya, ini harus standar. Kalau misalnya tombol oke warna hijau, tombol cancel merah, ya sebaiknya konsisten ya. Jadi orang kalau ngelihat itu, oh merah nih cancel pastinya ya kan, oh ini hijau pasti oke kan gitu. Kalau ditukar-tukar membingungkan ya. Dengan Anda konsisten, sistem informasi yang Anda kembangkan itu akan mudah diingat ya, mudah diingat. Desainnya juga akan mudah diingat. Oh itu aplikasinya berwarna hijau ya. Kalau Anda desainnya web Anda bermacam-macam warna, orang kalau ditanya, Mas itu aplikasinya kayak apa? Wah warnanya gado-gado. Ya warnanya gado-gado. Nah ini kemudian tadi ya konsistensi ya, kesederhanaan tadi termasuk sebenarnya pemilihan jumlah warna ini juga harus diperhatikan ya. Ini kesederhanaan itu tadi masuk bukan hanya masalah jumlah informasi ya, tapi juga jumlah warna di dalamnya, jumlah huruf ya, ini juga harus dibatasi ya, dibatasi. Nanti juga akan kita belajar namanya ilmu tipografi ya, satu sesi sendiri ya. Nanti tipografi kita akan belajar sendiri, akan kita pelajari sendiri tentang tipografi ya. Kemudian evaluasi itu tentu saja kalau sudah diimplementasikan, dibuat ya, nanti pakai kita belajarnya pakai Bootstrap aja ya, karena framework ini paling banyak digunakan sekarang, sehingga mungkin kita untuk praktikumnya kita menggunakan Bootstrap. Nah, karena mata kuliah ini mata kuliah pemrograman, teman-teman, saya tidak mengajarkan Anda sintaksisnya ya. Ya, saya cuma langsung praktek aja, jadi terserah caranya Anda taunya gimana Kak. Ada mata kuliah paralelnya ya. Ada mata kuliah desain dan web. Mungkin kalau bingung tanyanya sama dosennya ya. Nanti saya cuma akan bikin videonya cara membuat menunya gitu ya. Cara membuat form, masukkan itu di Bootstrap kayak apa. Selebihnya teman-teman pelajari sendiri ya. Karena kalau saya pelajari coding kayaknya jadi tabrakan tuh sama yang ngajar desain web gitu ya. Nah, supaya nggak tabrakan, saya lebih ke ya boleh tanya-tanya sedikit lah kalau bingung ya. Kalau bingung, karena sebenarnya basicnya juga tidak mendalam di Bootstrap, tapi bisa ya menggunakan gitu ya, bisa menggunakan dan biasa menggunakan. Tapi kalau sintaksnya nggak hafal betul ya, karena sebenarnya ada aturan framework itu punya aturan sintaks sebenarnya. Saya hanya seorang praktisi ya sih, kebetulan tidak mempelajari mendalam, tapi biasa menggunakan sih, tapi secara teoritis, Pak kok harus begitu, ini yang jadi persoalan. Nah teman-teman mungkin lebih tanyanya ke arah desainnya lah, lebih tepatnya seperti itu. Nah yang berikutnya, apa saja yang menjadi dasar ilmu IMK ya. Pertama yang jelas ilmu komputer, karena memang bagian dari ilmu komputer. Jadi ilmu komputer adalah ilmu yang membahas tentang perancangan aplikasi dan rekayasa antarmuka untuk dapat digunakan oleh manusia dengan mudah. Keterkaitan IMK dengan ilmu komputer ya karena paling pokok dari sisi pengembangan perangkat lunak, rekayasa perangkat lunak ya. Nah, kemudian intinya bahwa ilmu komputer itu memberikan semacam kerangka kerja yang memungkinkan kita untuk bisa merancang sistem interaksi manusia dan komputer, sehingga kita bisa menghasilkan sebuah sistem yang mudah digunakan, aman, efektif dan efisien. Dan tadi ya, mudah diingat juga. Nah, mudah diingat. Kemudian bidang ilmu yang terkait yang berikutnya adalah psikologi ya, psikologi ya. Psikologi ya, psikologi. Nah,
Psikologi ini ilmu mempelajari tentang cara manusia menerima, mempersepsi, mempelajari, menalar, mengingat dan berpikir tentang sesuatu informasi. Tentu saja kalau Anda baca informasi itu akan menimbulkan efek psikologis ya. Efek psikologis. Jangan sampai sistem informasi yang Anda kembangkan membuat penggunanya baper ya. Nah, ini informasi yang Anda sajikan bikin baper ya. Bikin baper bisa benar itu ya, menunya susah gitu ya. Nah, itu bikin baper, bikin stres gitu. Nah, jadi psikologisnya dipelajari. Jadi intinya psikologi ini membahas perilaku kognitif ya dari perilaku pengguna. Kognitif itu bagaimana dia bisa menangkap, menyerap, menyimpan informasi di pikiran mereka. Itu namanya kognitif ya. Istilah kognitif mungkin agak asing. Gimana seseorang itu bisa menangkap, menerima dan menyimpan di memori pikirannya ya. Jadi kalau mendesain itu langsung bisa dipahami, oh tombolnya ini fungsinya begini. Ya, kalau bikin icon save ya yang umum lah ya, icon save ya gambar disk ya biasanya. Ya, jangan bikin icon yang tidak umum. Ya, itu menjadi ini apa ya tombol ini fungsinya, ya. Ya. Atau bikin shortcut yang tidak biasa. Ya, ini yang jadi nggak gampang diingat tuh. Misalnya ngopi bukan Ctrl C, Ctrl I. Nah, Ctrl I biasanya untuk bikin miring tulisan tuh ya. Nah, ini akan kalau Anda nggak biasa secara psikologi akan yang gunakan Anda ini kerjanya tambah stres pakai sistem informasi Anda. Nah, ini faktor psikologinya. Jadi yang diperhatikan tadi itu sisi kognitifnya seseorang. Bagaimana sistem Anda itu bisa tadi ya, kognitif itu kan maknanya tadi apa? Mudah ditangkap, mudah diterima, kemudian bisa tersimpan lama di memori manusia gitu ya, di memori penggunanya. Nah, itu sisi kognitifnya yang harus diperhatikan. Oke, kita berikutnya antropologi. Nah, ini animasinya PowerPoint-nya keliru ya teman-teman. Ya, ternyata saya belum selesai mendesain. Oke, antropologi ini adalah ilmu yang membahas tentang interaksi teknologi, kerja, organisasi, dan sisi lain ya. Antropologi ini dapat memberikan pandangan mendalam tentang cara berkelompok masing-masing anggotanya, diharapkan dapat memberikan kontribusi sesuai dengan bidang masing-masing. Di sebuah perusahaan biasanya setiap unit itu punya karakternya ya. Orang pemasaran, kemudian orang akuntan, orang top manajemen itu perilakunya berbeda-beda. Ya, itu juga sebenarnya sistem itu juga harus menyesuaikan ya. Data dan informasi sekali lagi berbeda untuk setiap orang ya. Dan penyajiannya tentu saja berbeda-beda juga. Nah, antropologi ini juga termasuk di dalamnya unsur kultur tadi yang saya ceritakan ya tadi tentang menu ya. Menu itu kulturnya gimana? Jadi tadi bukan kultur ya, lebih tepatnya antropologi ya. Ini malah ketemu ya istilah ini. Jadi dari sisi antropologinya juga harus dipahami. Orang Cina itu kan nulisnya bukan kiri kanan, kanan kiri, tapi dari atas ke bawah ya. Atas ke bawah mungkin. Tapi sekarang udah menyesuaikan kayaknya. Kalau di tampilan web tetap tidak dari, tapi aslinya orang karena dia pakai tinta yang sangat cair, makanya dia menulisnya bukan ke kanan ya, ke bawah gitu. Ya karena kan ini bicara sejarah, ini ada hubungannya dengan antropologi. Kenapa orang Cina kok menulisnya dari atas ke bawah? Dia biasanya menggunakan tinta cair yang sangat cair ya, sehingga ketika bleber ya, bleber itu bahasa Jerman ya kayaknya. Bleber itu netes gitu ya ke bawah biasanya. Kan jarang-jarang air netes ke atas ya, atau ke samping ya. Namanya netes itu biasanya ke bawah. Nah makanya menulisnya itu ke bawah ceritanya gitu, karena kebudayaan Cina itu luar biasa ya. Mereka menemukan kertas pertama kali, termasuk alat tulis gitu ya. Nah, jadi perkembangan di sana itu ceritanya begitu, jadi kertas gitu. Ya, jadi ini faktor-faktor antropologi ini sangat mempengaruhi desain gitu ya. Ya, desain gitu ya.
Orang Cina suka warna kuning, orang Jawa suka warna ini, mungkin juga bisa mempengaruhi. Kalau mendesain ada juga yang kalau untuk global gitu ya. Kenapa Facebook pilih warna putih dengan biru? Ya, mungkin ada yang tanya, kenapa gitu ya. Kenapa Google sukanya putih? Karena warna putih itu warna netral ya. Warna netral gitu. Kalau WhatsApp kenapa hijau ya? Nah, ini ada faktor-faktor antropologinya juga. Ya, ini perlu dipelajari kenapa kita memilih warna itu gitu. Ada juga karena faktor branding ya, karena perusahaan itu brandnya warna apa sehingga dia menggunakan warna tersebut. Nah, ini perlu dipelajari. Ini namanya antropologi dari sebuah sistem. Ini ternyata mendesain itu banyak ininya ya, banyak sisi-sisinya ya teman-teman ya. Jadi tidak satu sisi saja. Nah, ini kemudian dari sisi sosiologinya, wah ini kelewatan ya. Oke, sosiologi, saya mau maaf ini ternyata tampilannya masih antropologi ya. Jadi saya kehilangan satu slide tentang sosiologi ya. Oke, sosiologi. Nah, sosiologi ini terkait masalah studi tentang pengaruh komputer terhadap manusia, pengaruhnya ya, dari sisi sosialnya, dari sisi kesehatannya juga sebenarnya ya. Jadi apakah pemanfaatan komputer itu kemudian bisa mengurangi peran manusia bahkan ya. Nah, ini kalau ini diterapkan ya mungkin pekerjaannya menjadi lebih sederhana, tapi lembur hilang ya, karena menjadi efisien. Ini faktor-faktor sosiologi ini juga dipelajari sebenarnya. Tapi ada mata kuliah khusus sih yang mempelajari, namanya mata kuliah komputer dan masyarakat. Tapi kita nggak, di tempat kita di kurikulum nggak ada ya. Di sebagian perguruan tinggi itu mempelajari namanya mata kuliah komputer dan masyarakat. Jadi pengaruhnya komputer itu terhadap manusia, termasuk perkembangan teknologi internet misalnya ya, internet. Nah, ini internet ini menyebabkan adanya kaum rebahan ya teman-teman ya. kaum rebahan ya, nggak mau kemana-mana, jarang berinteraksi dengan orang lain ya. Begitu bangun yang dicari HP-nya, bukan istrinya ya yang dicari, HP-nya dulu ya. Kalau HP istrinya pergi nggak masalah, kalau HP-nya hilang setengah mati kelimpungan gitu ya. Naruh di mana tuh HP? Nah, ini mempengaruhi sosiologi seseorang. Jadi termasuk di dalamnya masalah kesehatan ya. Kesehatan ini juga perlu diperhatikan karena alat-alat gadget itu mempengaruhi punya radiasi ya, mempengaruhi otak juga ya, kesehatan. Jadi baik mental maupun, pernah dengar ada penyakit karena suka main game ya, ketagihan game, dia mentalnya kena, itu mungkin pernah ya. Namanya apa ya, saya lupa, sindrom apa gitu ya, sindrom gadget lah ya. Ini karena saking saking kebanyakan main lah begitu ya, menggunakan HP itu ya, sehingga dia kurang berinteraksi dengan manusia ya, menimbulkan masalah sosial juga. Tapi untuk materi yang ini ya, sisi sosiologisnya di pertemuan kita tidak kita pelajari. Sebenarnya ada materi kuliahnya sendiri ya, tapi bukan di UPY ya, di tempat lain ya. Ada namanya komputer dan masyarakat. Tapi boleh juga mungkin ya satu sesi lah mungkin juga kalau mau dibahas tentang komputer dan masyarakat. Tapi tidak mendalam teman-teman ya, apa sih efeknya komputer terhadap manusia gitu ya. Ya, secara dilihat dari sudut pandang sosiologi. Kalau mau jauh misalnya contohnya apa ya, sosiologi penggunaan HP untuk bisnis ya. Adanya Gojek itu menggunakan teknologi IT itu menggusur ojek-ojek tradisional ya. Sekarang mungkin udah gak ada ya ojek tradisional ya. Sudah pada hilang ya. Ya, ini ternyata efek pemanfaatan itu sangat menggusur ya, yang hal-hal yang tradisional. Dia menggambarkan teknologi itu seperti bus yang melaju kencang ya teman-teman ya. Kalau kamu halang-halangi teknologi itu, maka kamu akan dilindas ya, busnya akan melindas Anda gitu ya.
Tapi kalau Anda berdiri di depannya dan menghalangi, Anda akan dilindas. Tapi kalau Anda menghindar di sampingnya, Anda akan ketinggalan gitu ya. Akan ketinggalan bus gitu. Ya. Nah, cara yang benar adalah ya ikut numpang di bus sehingga bisa melaju bareng kenceng gitu ya. Ya, itulah kita bagaimana menyikapi teknologi. Bagaimana teknologi itu kita manfaatkan sehingga kita bisa melaju kencang juga. Ya, jangan terpaku, jangan berusaha menghalang-halangi teknologi. Nah, Anda akan terlindas sendiri gitu. Ya, paling bijaksana adalah bagaimana memanfaatkannya. Ikut di atas bus yang melaju kencang itu dan Anda akan terus juga melaju kencang. Ya, itulah gambarannya, itu analogi aja ya. Kemudian dasar ilmu lain yang mempengaruhi adalah teknik elektronika. Ini bidang ini sangat penting ya. Ya, ini tadi ya saya bilang cerita ini bidangnya teknik industri. Ini Bu Hasti dan kawan-kawan ini saya tidak akan praktek ya, tidak akan menjelaskan ya untuk teknik elektronika ini ya. Bukan bidangnya soalnya. Kemudian yang berikutnya ergonomika, ini juga ya, ergonomika tadi juga sama, kita tidak akan bahas ya ergonomika. Kemudian yang terakhir linguistik. Linguistik ini pemilihan bahasa termasuk ya jangan tidak umum ya. Misalnya kopi Anda apa ya? Anda menggunakan bahasa yang berbeda gitu. Saya kadang-kadang kalau bikin sistem Windows gitu setting bahasa Indonesia malah bingung ya, karena terbiasanya malah settingnya bahasa Inggris. Salin, apalagi kalau kopi salin. Kalau paste itu apa? Malah nggak tahu. Jadi kalau bahasa Indonesia malah bingung ya. Jadi teman-teman gunakanlah bahasa yang ya walaupun bukan bahasa ibunya, tapi karena itu lebih biasa gitu ya. Mungkin malah lebih tepat menggunakan bahasa umum gitu ya. Itu terjadi ya, kalau saya install Windows itu tidak pakai, sistemnya kan bisa diatur sebenarnya, mau sistem bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Tapi saya tidak menggunakan bahasa Indonesia karena saya malah bingung ya. Kopi itu salin, download unduh ya. Kopi unggah, device piranti ya. Kita ini anehnya orang Indonesia sebenarnya dari sisi linguistik. Lebih tidak biasa dengan bahasanya sendiri. Mouse itu tetikus ya. Mouse tetikus. Ya, ada yang terbiasa kamu ke toko belanja di toko, Mas ada jual tetikus? Ada yang jual tetikus gitu. Ada yang pernah mencoba berkata seperti itu mungkin? Ya, itulah kita ya, orang Indonesia asing dengan bahasanya sendiri. Tapi wajar ya, sebuah bahasa itu kosakata itu biasanya berkembang tergantung antropologinya tadi. Ya, bahasa itu linguistik terbentuk oleh antropologi. Orang Jawa itu banyak koleksi bahasanya, kosakatanya tentang tanaman ya. Bahkan bijinya, tanaman, buahnya itu beda nama tuh. Batangnya sendiri, daunnya, daun muda, daun tuanya. Itu punya nama sendiri gitu ya. Di bahasa Inggris enggak. Beras ya rice, padi ya rice, apa lagi? Padi rice, tepung beras ya rice gitu ya. Semua rice, nasi juga rice gitu. Kalau di orang Jawa tuh benihnya juga beda namanya. Ya, kemudian batang padinya beda namanya. Itu karena budayanya adalah budaya pertanian gitu ya. Di Sulawesi sana budaya pertaniannya kurang, yang banyak istilahnya adalah budaya kelautan. Sehingga di Indonesia ya, di Indonesia itu menggunakan istilah-istilah kelautan itu menggunakan bahasa Bugis gitu ya. Ya. Sauh apalagi itu bahasa bukan dari bahasa Jawa ya. Tapi menggunakan bahasa Bugis, namanya kalau aturan kelautan orang Bugis itu kan terkenal pelaut ya, namanya Amanagapa, mungkin pernah dengar istilahnya ya. Jadi istilah-istilah kelautan itu mengadopsi bahasa sana. Nah, kalau di Inggris, di barat teknologi berkembang di sana sehingga istilah-istilah teknik itu berasal dari sana. Ya. Ya, muncullah istilah mouse, scanner. Anda kalau belanja mau beli pemindai, ada yang jual pemindai, bingung yang punya toko bingung Anda kalau tanya, saya mau beli pemindai. Nah itulah. Jadi di dalam mengembangkan sistem pun tidak harus menggunakan bahasa ibu ya, karena belum tentu bahasa itu kemudian itu menjadi sesuatu yang mudah dipahami. Oke, ini waktunya hampir kita batasi 1 jam ya, 1 jam mungkin. Perkuliahannya saya cukupkan dulu ya.
pertemuan berikutnya nanti kita lanjutkan. Video ini saya rekam ya, jadi teman-teman nanti kalau mau nonton bisa melalui YouTube ya. Oke, jangan lupa channel ini di subscribe, di like ya, dan dinyalakan loncengnya untuk mengetahui apakah ada update-update berikutnya. Oke, demikian saya Muhammad Faris Sabadi mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.